Shalom yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan pendidik UKIN PPG Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Lydia Karin SPH, mahasiswa LPTK IKN Ambon B3 tahun 2025 dengan NIM 152025010411515. Saya mengajar di SD Negeri 06 Setake, Desa Jagoe, Kecamatan Jagoe Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran UKIN di kelas 4 dengan tema melayani dengan segenap hati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menyanyi satu lagu, semuanya berdiri. Kita nyanyi ya. Melayani. Lagunya di depan ya, kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Melayani, lebih sungguh. Melayani, lebih sungguh. Melayani
lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Ya, silakan duduk. Sekarang coba kita perhatikan ke depan. Ya, ini adalah orang-orang yang melayani dengan sungguh-sungguh. Ya, kita lihat yang pertama apa? Membantu orang tua dengan masak. Ya, itu salah satu membantu orang tua. Ya, lalu yang kedua itu gambar apa? Ya, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Ya, kita belajar membuang sampah. Ya, membantu orang tua. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang ketiga adalah membantu orang tua untuk menyeberang jalan. Ya, pada saat kita di jalan raya, ini kan di masyarakat ya. Biasanya kalau kita di jalan raya kita membantu orang tua itu menyeberangkan. Kalau mungkin dia udah tua, nggak bisa jalan, nggak bisa lihat dengan jelas, berarti kita harus nolong. Ya. Lalu yang terakhir apa itu? Ya, membantu orang tua membersihkan ya, rumah ya. Mungkin ada debu-debunya atau sampah-sampahnya disapu ya, mengepel dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh ya melayani dengan segenap hati. Ya. Apa sih arti melayani dengan segenap hati? Ya, melayani dengan segenap hati itu artinya kita melayani ya, tanpa disuruh. Kalau biasanya kan kadang-kadang kita mengerjakan disuruh, ya kan? Iya. Kadang-kadang, kamu King, ambil air minum untuk mama. Ambil sendiri. Kan seperti itu. Itu termasuk nggak melayani dengan segenap hati? Tidak, ya. Berarti kalau melayani dengan segenap hati itu kita kerjakan dengan tulus. Ya, jadi tidak mendapat pujian, tapi kita kerjakan dengan hati kita, dengan tulus kita. Ya, berarti kita mulai sekarang kita juga harus belajar melayani dengan segenap hati kita. Tak perlu disuruh-suruh lagi. Pada saat piket, kamu piket dulu, maka harus sadar, ya, tak boleh seperti itu lagi ya. Belajar sadar dengan itu piketnya. Saya ini piket, maka pergilah piket, nyapu, bersih dan sebagainya. Itu salah satu melayani dengan segenap hati, ya. Sekarang kita lihat, ya, guru ada pertanyaan, ya, pertanyaan. Mengapa? Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengapa kita perlu melayani orang lain dengan segenap hati? Ya. Mengapa kita perlu melayani orang lain dengan segenap hati? Ada alasannya. Mengapa? Ya. Sekarang kalau mengapa perlu kita melayani orang lain dengan segenap hati? Ya. Coba King, apa? Melayani dengan segenap hati. Ya, apa? Ya. Lanjut Morgan, apa? Membuat hidup kita lebih baik dan membawa sukacita bagi diri sendiri maupun orang lain. Ya, itu ya salah satunya. Lalu yang lain, kembar, ya Gilbert, Albert ya. Ya, apa contoh lainnya? Melayani itu. Melayani kita belajar. Ya,
dengan melayani kita belajar ya, bersuka cita dengan segenap hati ya, melayani apalagi Arka ya. Karena Tuhan yang kita lebih dahulu melayani kita Iya. dengan kasih. Ya, karena Tuhan Yesus sudah melayani kita dengan kasih-Nya ya, dengan datang ke dunia ini yang mengorbankan dirinya di atas kayu salib ya. Kita lanjut ya, itu ya, ingat. Sekarang baru kita masuk ke tujuan ya, ada 4 ya tujuan pembelajarannya. Yang pertama kita baca sama-sama ya, kita ya, atau guru yang baca ya. Tujuan yang pertama, semuanya lihat ke depan ya. Yang pertama adalah peserta didik dapat menyebutkan tugas panggilan gereja untuk bersekutu, bersaksi dan melayani dengan benar. Itu tugas melayani ya. Lalu yang kedua adalah peserta didik dapat menjelaskan makna melayani dengan segenap hati dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, sekolah dan masyarakat. Ya, bahwa ada sekolah, di keluarga, sekolah, masyarakat. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat memberikan contoh konkret sikap melayani dengan segenap hati di lingkungan sekolah maupun masyarakat yang ini ya. Lalu yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan komitmen untuk melayani dengan segenap hati melalui tindakan nyata dan proyek pelayanan sederhana. Itu ya, bahwa ada 4 tujuan pembelajaran ya, nanti kita belajar satu-satu ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, Bu Guru mau ajak semuanya berdiri dulu, kita ekspresi tegang, bentar, relax ya. Kita masuk ke ekspresi dulu. Kalau Bu Guru katakan pagi, berarti tepuknya berapa kali? 1 kali. Kalau Bu Guru katakan siang, berarti tepuknya 2 kali ya. Kalau Bu Guru katakan malam, berarti tepuknya tidur ya. Pagi, siang, malam ya. Nah, pagi, malam, pagi, siang, malam, malam, pagi, siang, malam, malam, siang. Ya, ada yang tidak fokus ya. Terima kasih. Ya. Kedua, itu melatih konsentrasi kita, ya, biar kita konsen ya. Sekarang kita tujuan pembelajaran kita tadi sudah kita baca ya, bahwa kita bisa menyebutkan ya panggilan gereja dan sebagainya. Ada 4 ya tujuannya. Ya, sekarang ya kita lihat bahwa ya lihat di layar di depan itu ada masalah ya. Ada masalahnya apa? Coba satu orang baca. Di sekolah ada teman yang kesulitan membawa banyak buku, tetapi sebagian teman memiliki tujuan saja. Pertanyaan bawahnya bagaimana? Ya. Ini ada masalah. Masalahnya ini di sekolah itu ada teman yang kesulitan membawa banyak buku. Tetapi sebagian teman memilih diam saja. Biasanya ada setiap hari ya, kadang dalam kehidupan kita itu ada ya, bahwa ada sebagian seperti itu. Nah, kalau pas terjadi dengan kamu, apa yang kamu lakukan? Ya, biasanya kalau pada saat ada lihat kawan tiba-tiba bawa buku banyak, lalu buku itu jatuh, apa yang kamu lakukan? Ya, membantu. Ya, salah satunya ya mungkin ambil dan membereskan buku-buku itu. Ya, ya, bahwa kita bisa membantu ya, dengan cara mengambilnya dan
bagi kelompok. Ya, kelompok. Ya. Sekarang duduk ya lihat kawan-kawannya dan kelompok-kelompoknya tadi. Ya, kelompok-kelompoknya. Ya. 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Segera bangun. Ya. Kelompok 1 di sana, nanti kembali lagi ke kelompok selanjutnya. Nanti berdiri langsung ke sana. Kelompok 3. Ini kelompok 2. Ini kelompok 2. Kelompok 2 yang mana? Kalau putih pun nggak apa-apa. Ya, kan? Sekarang Naila masuk sini aja. Kakak masuk. Ya. Dah, sini aja. Naila di situ ya. Naila kan kelompok 3 Naila. Ya. Sekarang kita lihat di situ kelompoknya ini ya. Nanti baru baca. Dah. Sekarang lihat ke depan. Lihat ke depan. Ya. Sekarang di situ ada kertasnya. Kertasnya itu ada tentang Rina. Ya, tentang Rina. Tentang Rina. Ya, Rina dan piket kelas. Sekarang dibaca dan dijawab. Kita perwakilan setiap kelompok itu untuk membacakannya ke depan. Sekarang silahkan kerjakan. Kertas itu satu orang yang tulis, nanti setelah itu presentasikan ke depan. Sudah? Jangan lama-lama. Dan cepat. Ya, itu ada 5 soal. Ya, di situ kan ada tentang ya. Ya, ditulis jawabannya. Ya, ditulis jawabannya. Ya, nanti perwakilan satu orang maju ke depan presentasikan. Jangan bertunjuk-tunjuk. Ya, dia belum lancar ya. Dah. Dikerjakan dulu, dibaca. Satu orang dibaca dulu. Dibaca dulu materinya tuh. Materinya tuh tentang Rina. Rina piket kelas. Ya. Di situ ya. Rina dan piket kelas.
Satu orang yang nulisnya, ya. Satu orang yang nulisnya. Nih, lanjutkan, ya. Dibaca lanjutkan. Ya. Tulis jawabannya, ya. Menurut kalian, kelompok kalian apa selanjutnya? Nomor 4, nomor 5, ya 1, 2, 3, 4, 5. Ya nanti satu orang yang baca ya perwakilan. Satu orang baca biar yang lainnya paham. Baca. Satu orang bacanya biar semuanya paham. Nanti lanjutkan nomor 4 dan 5. Setelah ini ya, lama waktunya. Awalnya Rina merasa kesal karena belajar, namun ia teringat firman Tuhan. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Matius pasal 1 Udah semuanya? Nah, sekarang sudah selesai waktunya. Ya, sekarang Bu Guru minta dari kelompok 3 dulu. Kelompok 3 perwakilan. Ya. Kelompok 3 perwakilan untuk baca soal, baca diskusinya. Ya. Cepat. Kelompok 3 yang mana? Kelompok 3 angkat tangan. Wow, baca. Baca. Ya. Dari atas sampai ke bawah. Ya. Bangun sini maju. Yang lainnya lihat kawannya bacakan. Ya. Ya. Sampai ke jawabannya ya. Rina dan piket kelas. Suatu pagi di sekolah kelas 4 sudah terlihat ramai. Semua murid sibuk bercerita hari itu. Seharusnya giliran Rina dan Dito piket kelas, tetapi Dito terlambat datang sehingga Rina harus membersihkan kelas seorang diri. Awalnya Rina merasa kesal karena sendirian, namun ia teringat firman Tuhan. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia pelayanmu. Matius pasal 20 ayat 26. Rina lalu berkata dalam hati, aku mau melayani dengan segenap hati aku. Akan tetap melanjutkan piket ini dengan gembira. Beberapa teman yang beriman, Rina kemudian ikut membantu dan kelas menjadi bersih lebih cepat. Ketika guru datang, beliau memuji sikap Rina yang mau melayani dengan tulus tanpa mengeluh. Guru berkata, sikapmu ini menjadi teladan bagi teman-teman Rina. Inilah arti melayani dengan segenap hati. Ya, terima kasih. Ya. Ya. Tepuk tangan untuk Wow. Kita baca. Sekarang untuk kelompok 2. Ya. Untuk kelompok 2 untuk menjawab ya, menjawab pertanyaan. Ya, pertanyaan nomor 1. Jawab di situ saja. Ya. Jawab di situ, berdiri dan jawab. Ya. Kelompok 2. Baca soalnya dan jawab. Ya, boleh maju ke depan pun boleh ya. Naila. Ya, yang pertanyaan nomor 1 saja ya. Lihat ke depan. Jika kamu menjadi Rina,
apa yang akan kamu lakukan? Seandainya kalian jadi Lina, apa yang akan kalian lakukan? Seperti contoh di atas tadi. Apakah bekerja sendiri atau menunggu teman? Iya, bekerja sendiri. Sesuai dengan tema tadi, apakah bekerja sendiri? Nah, perlu ditunggu. Ya, sesuai dengan Tuhan bahwa melayani dengan segenap hati. Nah, boleh didapat ujian, ya, apa namanya? Nah, boleh juga mendapat imbalan. Tahu imbalan? Tahu. Imbalan itu seperti gaji, ya. Oh, aku kerja dulu, nanti dengan saya digaji, atau saya kerja dulu biar dapat pujian, dipuji, bilang oh saya rajin, ya, seperti itu ya. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Kelompok 3, baca yang nomor terakhir, ya. Oh, yang kelompok 1. Kelompok 1 apa tanggapannya tentang kelompok 2 dan kelompok 3? Apakah sudah benar? Kelompok 3 ya, sesuai kelompok 1 ya, bahwa sikap Rina itu perlu kita apa? Tiru, kita perlu contoh ya, kita belajar membantu orang tua, membantu orang lain ya, di sekolah, di masyarakat dan sebagainya ya, itu ya. Dan sekarang kembali ke tempatnya masing-masing ya, udah selesai tugas kelompoknya ya, udah kembali ke tempatnya masing-masing tadi ya. Dan anak perlu ya bahwa kita bersekutu ya, dan juga bersaksi ya, bersekutu, melayani ya, panggilan gereja, bersekutu, bersaksi dan melayani, itu panggilan gereja ya, bahwa kita sebagai orang Kristen ya harus tahu tugas panggilan kita ya, tugas panggilan kita ya. Melayani itu bukan harus jadi tukang mencerita di depan atau yang lainnya, tapi bisa kita membawa dengan menjalankan kantong persembahan, itu juga sudah melayani, atau membantu membersihkan ruang sekolah minggu, itu juga sudah melayani ya. Bukan melayani itu bukan harus jadi Pak Pendeta dan sebagainya, tapi melayani dengan sesama, dengan memberikan kantong persembahan kepada mengedarkannya, itu sudah termasuk apa? Melayani ya, itu contoh kehidupannya nyata ya. Di dalam sekolah, di sekolah apa kehidupan nyatanya ya, kita bisa di sekolah seperti tadi ya, yang kita tadi itu kita mendengar Rina ya. Di sekolah itu juga kita bisa melihat dari lihat kawan kita mungkin sakit ya,
Apa yang kita lakukan kalau ada kawan kita yang sakit? Menjenguk, ya. Berbagi makanan itu salah satu pelayanan juga, ya. Walaupun kita tidak banyak, kita berbagi kepada kawan kita, ya. Atau yang lainnya, ya, itu pelayanan, ya. Bahwa pelayanan itu kita harus lakukan dengan segenap hati, dengan hati kita, dengan sukacita. Tidak boleh dengan apa tadi? Dengan paksaan. Kalau dengan paksaan itu diberkati enggak? Tidak diberkati. Ya, maka kita harus melayani dengan segenap hati kita. Ya. Seperti tadi yang kita lihat tadi di video tadi, ya. Karena ya. Sekarang ya kita sudah di ujung, ya, bahwa apa yang saya pelajari hari ini, ya, tadi apa yang kita pelajari hari ini itu melayani dengan segenap hati, ya. Kita harus tahu, oh, saya harus melayani dengan segenap hati saya. Artinya nggak boleh dengan paksaan, nggak boleh dengan bersungut-sungut atau bersungut-sungut, ya, kerjakan tapi sungut-sungut, ngomel-ngomel, ya. Harus dengan sukacita, ya, harus dengan, ya, hati yang ikhlas, ya. Seperti contoh Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus itu dia memberikan pelayanannya kepada orang itu, ada nggak dia marah-marah? Tidak, ya. Dia tidak melakukan pelayanannya tidak dengan marah-marah. Dia melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, ya. Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib, ya, dengan pengorbanannya di atas kayu salib, ya, dengan kasihnya, ya. Lalu bagaimana saya bisa melayani dengan segenap hati di rumah? Bisa nggak melayani di sekolah, di rumah? Bisa. Dengan contoh tadi apa? Membantu orang tua. Apalagi di sekolah tadi. Kalau di sekolah bisa kita apa? Melakukan piket kelas. Apalagi yang tadi, ya. Apalagi banyak contoh-contoh di sekolah. Ya, membagi makanan, meminjamkan pensil kepada kawan atau pulpen kepada kawan yang mungkin tidak membawa, itu salah satu pelayanan, ya. Lalu di masyarakat, apa di masyarakat kita buat? Di masyarakat itu contohnya di jalan raya atau di luar sana kita ada ketemu nenek-nenek yang mungkin pikun, tak tahu jalan pulang, kita boleh nggak kita menolong? Boleh. Atau mungkin kalau dia di jalan raya P1, misalnya dia pakai tongkat nggak bisa nyebrang, maka kita harus membantu menyeberangkan. Yuk nih, lewat sini. Atau ada orang lain yang lewat, ya, yang mungkin tiba-tiba entah ada kecelakaan atau apa, atau membutuhkan pertolongan kita harus membantu. Itu salah satu pelayanan. Berarti kita hari ini belajar tentang apa? Melayani dengan segenap hati, ya. Baik di mana? Di sekolah, di rumah, dan di masyarakat, ya. Sekarang guru minta tolong tuliskan, ya, ada kertas masing-masing, tuliskan komitmennya, ya, nanti kumpulkan. Komitmen itu artinya, oh saya kemarin ya pakai kertas yang dibagikan, ya. Tuliskan komitmennya, nanti kumpulkan, ya. Komitmennya itu artinya, oh saya harus gimana lagi setelah ini. Lebih kan? Hanya itu jawabannya tidak, ya, biar cepat.
Sudah selesai? Nah, apa-apa. Nah, sekarang kumpulkan. Yang mudah boleh kumpulkan. 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 Yang mudah kembali ke tempatnya. Jangan tidur. Jangan samping. Jangan kabel. Ya. Sudah kumpulkan? Ya. Dikumpulkan. Bahwa itu komitmen kita, komitmen kita bahwa harus tulis bahwa mulai dari sekarang kita belajar untuk melayani dengan segenap hati, dengan baik, siapapun ya. Kita berubah. Mungkin kemarin kamu tidak harus disuruh-suruh dulu kalau kerja, maka sekarang harus perlu lagi ya, harus kerja dengan apa? Sukacita dengan ikhlas. Ya, dengan ikhlas. Jadi melayani itu adalah kita melayani dengan segenap hati kita, ya, dengan segenap hati, melakukan segala sesuatu dengan kasih, ya, tulus, ya, dan tanpa
pamrih, ya. Tanpa pamrih itu artinya tanpa mengharapkan sesuatu, ya. Sekedar kewajiban kita juga, kita harus lakukan pelayanan, ya. Bukan hanya sekedar kewajiban, tapi juga kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Siapa sih sesama itu? Ya, sesama itu artinya orang yang ada di sekitar kita. Kita melayani mereka dengan sukacita, dengan ikhlas, ya. Dengan demikian kita melayani dengan segenap hati, ya, dan mencerminkan karakter, ya, karakter Tuhan Yesus, ya, karakter Tuhan Yesus, ya, yang mau berkorban, ya. Tuhan Yesus mau berkorban bagi siapa? Bagi kita, orang percaya, bagi kita yang percaya, bagi anak-anak, ya. Dan juga pelayanan juga kita lakukan di keluarga, di siapa lagi? Masyarakat dan di sekolah, ya, itu pelayanan, ya. Kita juga, ya, melakukan pelayanan itu juga di orang dengan keluarga dekat kita, ya, dengan siapapun. Maka apa yang kita lakukan itu tulus, ya, hati tulus, dengan hati yang tulus, maka semua itu berharga di mata Tuhan, ya, semua itu berharga di mata Tuhan, ya. Itu bahwa kita melayani dengan segenap hati, dengan hati kita, maka semua itu akan berharga di mata Tuhan. Tuhan juga akan memberkati kita, ya. Kita itu akan memberkati kita, ya, bahwa kita melakukan itu dengan hati kita, maka juga akan memberkati kita, ya. Berdiri semuanya.